MUI itu makhluk apa sih? MUI itu makhluk apa sih katanya? Gara-gara sound horeg ini, MUI disentil terus. MUI itu adalah Majelis Urusan Inul, Mas, kata Gus Dur. Majelis Ulama Indonesia sekarang dipanggil MUI, ya, panjangnya diplesetkan katanya Majelis Urusan Inul. Majelis Urusan Inul. Ini Gus Dur yang bilang, Mas. Gus Dur ini ada-ada aja ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu hati dan juga pikirannya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini MUI memang sedang diprotes oleh masyarakat luas, teman-teman. Terutama masyarakat yang senang dengan sound horeg. Karena mau bagaimanapun, fatwa haram itu hari-hari ini sedang menyusahkan masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Ekonomi menengah ke bawah bahkan. Sampai kemarin ada yang masuk TV juga, dipertanyakan, MUI itu sebenarnya apa? MUI itu makhluk apa sih? Gitu. Masa kayak gini-gini aja diurus MUI itu? Ya, masa yang seperti sound horeg itu diurusin sama MUI? Banyak yang lain tadi malam di Pemalang, maaf, ini lebih urgent sampai terjadi bacok-bacokan 7 orang, yaitu pengikutnya Habib Rizik. Tuh, kenapa MUI justru ngurusi masalah sound horeg? Kenapa tidak ngurusi saja yang memang berada di dalam lingkup agama Islam? Kenapa ngurusin sesuatu yang lingkupnya itu malah luas? Dalam artian luas di sini bukan daerah, tetapi luas dalam segi ekonomi juga masuk, keagamaan juga masuk. Karena yang mengikuti sound horeg itu enggak cuman orang Islam. Ada orang Islamnya, tetapi di luar Islam juga banyak yang di sound horeg. Terutama yang hari-hari ini sedang dipermasalahkan itu adalah dari sektor ekonominya juga, teman-teman. Dan seharusnya yang disampaikan oleh mas-mas, ya apa sih orang ini ya, lantang banget suaranya. Kok dengan beraninya ini ngomong seperti itu di publik TV loh ini, TV One. Dengan sangat lantang orang ini ngomong, siapa itu MUI? Makhluk apa itu? Kenapa kok ngurusin sound horeg? Padahal di dalam Islam sendiri banyak masalah. Kenapa kok tidak diurusi sama MUI? Contohnya yang di Pemalang, sampai menimbulkan korban, teman-teman. Korban loh ya, bacok-bacokan, menimbulkan korban. Dan itu masalahnya dalam lingkup agama Islam. Kenapa MUI tidak berfatwa di situ? Banyak korban. Ada senjata tajamnya. Membawa senjata tajam loh. Ini urusannya di dalam agama. Kalian tahulah ya, seragam putih-putih ini seragam apa? Ormas apa? Ormas Islam kan? Aduh, sampai seperti itu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, ada yang kepalanya bocor karena mungkin terkena senjata tajam. Captionnya kalian bisa lihat sendiri. Korban bentrok pengajian Habib Rizik di Pemalang. Kenapa majelis ulama tidak ngurusin yang seperti ini? Kan ini malah justru lebih ke agama. Dan majelis ulama itu seharusnya juga ngurusin yang seperti ini. Seharusnya loh ya, ini cuma pendapat orang yang mungkin dikiranya SDM rendah. Kenapa nggak ngurusin yang seperti ini? Kenapa malah ngurusin orang yang mencari rezeki di sana? Kenapa menyakiti hati orang-orang kecil? Fatwa haram itu ternyata menyakiti hati orang kecil, teman-teman. Orang kecil yang sekarang sedang berjuang menghidupi keluarganya. Jangan sampai karena fatwa itu orang-orang kecewa dengan Islam.
Yang rugi siapa? Yang rugi Kanjeng Nabi. Orang-orang kalau kecewa dengan Islam, yang rugi siapa? Kanjeng Nabi. Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Yang rugi siapa? Kanjeng Nabi, teman-teman. Yang rugi Kanjeng Nabi. Kalau orang-orang kecewa dengan Islam, yang rugi Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah berjuang untuk menyebarkan agama Islam, ajaran Islam. Sekarang orang-orang yang di kemarin ngomong fatwa haram justru menyakiti hati-hati orang kecil. Hati orang kecil, teman-teman, yang sedang berjualan, berdagang, menghidupi keluarganya. Ya Allah. Mereka berjualan. Mereka berjualan, teman-teman. Mereka menghidupi keluarganya. Yang memang mereka bekerja, menghidupi keluarganya. Ada anak istri di rumah yang harus mereka hidupi. Mau kerja apa mereka ketika son diharamkan? Perizinan sulit. Sulit, teman-teman. Ya, sekarang perizinan sulit. Ada yang hari-hari ini di Tulungagung, Blitar, itu banyak karnaval yang penontonnya kecewa. Karena sangat-sangat dikurangi jauh dari harapan mereka. Jumlah subwoofernya itu dikurangi jauh dari harapan mereka. Dikurangi, iyalah dikurangi nggak apa-apa. Tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Kasihan orang-orang seperti ini, teman-teman. Oh. Saya nggak habis pikir ya. Bahkan kemarin yang memberikan solusi, seorang kepala desa memberikan solusi, teman-teman. Kepala desa Donowarih, ini daerah Karangploso, Kabupaten Malang, ya. Ini memberikan surat edaran, pemberitahuan kepada masyarakatnya yang tidak suka sound horeg dan yang memiliki bayi, anak kecil, lansia, orang sakit, dihimbau. Pemberitahuan ini menanggapi acara hari Rabu kemarin, ya. Ada Karnaval Pesta Rakyat Karangjuwet Vol 5, tempatnya sepanjang Jalan Desa Donowarih. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami pemerintahan desa menghimbau kepada seluruh warga, khususnya warga yang tinggal di sekitar jalan raya. Bagi yang memiliki bayi, anak kecil, dan anggota keluarga yang sedang sakit atau lansia, agar dapat menjaga jarak atau mengamankan sementara dari lokasi kegiatan demi kenyamanan bersama. Demi kenyamanan bersama. Ini Pak Lurah yang top markotop bisa mengerti keadaan masyarakatnya. Karena mayoritas suka dengan sound horeg. Yang minoritas ini diberitahu akan ada karnaval. Ya, sehari itu untuk menjaga jarak lah ya. Mungkin pergi ke rumah kolega, saudara yang di luar desa itu untuk menjaga kenyamanan bersama. Biar enggak terganggu gitu loh. Nah terus kalau rumahnya ini rusak bagaimana? Tenang, pihak panitia pun juga memikirkan hal itu. Anda kira jembatan yang kemarin dibongkar tidak diperbaiki kah? Nih, Beberapa orang secara sengaja membongkar besi pembatas jembatan yang ada di Desa Kasri, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Malang. Dan sampai hari ini untuk masyarakat Desa Kasih tetap memperbaiki jembatan yang kemarin Dirusak. dirobohkan untuk diperbaiki. Nah, Yang sebelumnya memang sudah rusak. tuh. Dan
bertepatan dengan karnaval, Oh, kalian langsung dirobohkan. Setelah karnaval tanpa kita lama-lama langsung diperbaiki. Yang awalnya ini ada di sini, ya. ya, ini kita lebarkan sekitar setengah meter ke darat. Dilebarkan. Sebelumnya memang sudah hampir rusak karena ada karnaval, sekalian dibongkar. Kenapa video-video seperti ini tidak di-up di sosial media? Karena orang-orang yang tidak suka lebih seneng mencari video-video yang merugikan daripada video edukasi seperti ini. Ini mengedukasi masyarakat yang nggak mau ngerti itu loh. Dikasih tahu, jembatannya diperbaiki ini loh Pak. Panitianya siapa sih? Warganya sendiri. Mereka yang memiliki jembatan itu, mereka yang membangun, mereka yang membongkar, dan sekarang diperbaiki lagi. Kenapa yang dari luar Jawa Timur berisik? Kenapa ikut-ikutan nyerocos menghujat orang-orang Jawa Timur yang sedang mencari rezeki, Pak? Mereka mencari hiburan, warganya mencari hiburan. Ada yang memanfaatkan situasi untuk mencari ekonomi menghidupi keluarganya. Kenapa kalian nggak mikir seperti itu? Seharusnya orang-orang alim juga memikirkan ekonomi umat. Nggak cuma memikirkan ekonomi keluarganya, koleganya. Enggak, harusnya memikirkan ekonomi umat juga. Enak para penceramah sekali diundang bayarannya banyak. Kalian lihat sendiri kan, penceramah-penceramah sekarang apa ada yang naik motor ke pengajian? Nggak ada. Mobilnya mewah-mewah. Tambah kemarin yang bilang, ikutin fatwa ulama, jangan ngeyel, jangan gini. Kendaraannya apa? Apakah rumahnya juga reot? Apakah rumahnya sederhana? Tidak. Kaya loh, kaya. Jadi jangan sampai hanya memikirkan perut sendiri. Perutnya umat juga harus dipikir, ya. Umat-umat yang mencari rezeki, Pak. Yang ekonominya di bawah rata-rata, mereka berjualan jalan kaki loh. Yang seperti ini harusnya juga di-up biar tidak kalah dengan orang-orang dari luar daerah Jawa Timur yang menghujat Son Horeg. Yang seperti ini harus ditunjukkan juga. Biar kalian tahu, biar kalian merasakan juga bagaimana rasanya mencari rezeki di tempat di mana acara Son Horeg itu dikatakan haram. Sehat-sehat selalu ya Pak, Bu, yang mencari rezeki. Semoga dimudahkan oleh Allah. Mendapatkan rezeki mungkin di tempat lain, atau mungkin dengan cara yang lain. Semoga. Фотография твоя